memulai ibadah kita, mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Engkau telah memberikan nafas hidup, kesehatan, dan kekuatan untuk kami. Kami akan memulai ibadah ini pakai mulut, lidah, hati, dan telinga kami untuk memuji-Mu. Haleluya, amin. Pentakosta ketiga artinya 1. Pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. 2. Penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. 3. Bangkitnya generasi Yeremia dipenuhi Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, dan memenangkan banyak jiwa. 4. Dari Indonesia ke bangsa-bangsa, gerakan dari timur ke barat dan kembali lagi ke Yerusalem. 5. Kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Shalom adik-adik. Wah, masih tetap bersuka cita, men. Wah, adik-adik yang siap bersuka cita boleh lambaikan tangannya yuk. Kita mau mulai ibadah kita. Sebelum kita mulai, kita mau doa dulu yuk. Semua lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Kita mau undang Roh Kudus untuk hadir di tengah-tengah ibadah kita. Dimanapun kita berada, kita percaya bahwa Tuhan hadir, amin. Yuk, kita satukan hati kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur buat kasih dan setiamu yang boleh kami rasakan hingga sampai saat ini. Tuhan, kami membawa hidup kami, pujian kami, persembahan kami Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Biarlah setiap ibadah kami pada hari ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami rindu Roh Kudus boleh hadir tengah-tengah ibadah kami, di rumah-rumah kami, dimanapun kami berada Tuhan. Sehingga setiap kami boleh diperbaharui hari demi hari Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus, bekerjalah Engkau dalam hidup kami, bekerjalah Engkau di tengah-tengah ibadah kami. Kami sambut Engkau Tuhan, dan kami siap untuk memuliakan nama Tuhan. Haleluya, amin. Wah, sebelum kita memuji Tuhan, kakak ajak semua untuk bangkit berdiri yuk. Kita mau bersorak, kita mau melompat, kita mau bergerak, gerakkan tubuh kita untuk memuji Tuhan. Semua siap? Yuk. Amin. Semua tepuk tangan yuk. Sekali lagi. Pastikan berbuah. Yesus pokok. Yesus pokok. Dan kita jarangnya. Tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta Kau, Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cinta Kau, tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Sorakan.
pastikan berbuah. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta Kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cinta Kau. Tinggallah di dalamnya, oh oh, tinggallah di dalamnya, oh oh, tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Sekali lagi kata Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta Kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cinta Kau. Tinggallah di dalamnya, oh oh, tinggallah di dalamnya, oh oh, tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Tinggallah di dalamnya, tinggallah di dalamnya, oh oh, tinggallah di dalamnya, oh oh, tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Haleluya, haleluya, haleluya. Kalau kita tinggal dalam Tuhan, hidup kita akan berbuah. Lebat amin. Haleluya. Adik-adik boleh silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Yuk, kita mau siapkan hati kita. Kita mau datang sama Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau nyatakan bahwa kita cinta sama Tuhan. Kita mau tetap cinta. Kita mau tetap setia kepada Tuhan. Sebab sungguh terlalu banyak yang Tuhan sudah lakukan, yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Kita mau bersyukur untuk semua hal yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Dan kita mau nyatakan dengan rasa cinta kita kepada Tuhan. Kita mau katakan, ku mau tetap setia Tuhan. Ku mau tetap setia kepadamu. Yuk adik-adik, kita sembah Tuhan. Kita katakan, ku tetap cinta. Haleluya. Ku tetap cinta. Yes Tuhan. Ku tetap cinta. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia. Amin Yesus, ku tetap
tetap setia mengikutmu Tuhan sampai akhir hayat kami. Kami mau katakan kami cinta padamu. Kami mau setia mengikutmu Tuhan. Kami mau tetap setia. Kami mau tetap setia. Buat kasih cinta Tuhan. buat kebaikanmu, buat anugerahmu. Kau Bapa yang baik, gak ada yang sepertimu. Terima kasih Lakukan yang Tuhan kerjakan, sebab terlalu banyak Tuhan yang sudah Tuhan lakukan dan kerjakan dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat cinta-Mu bagi setiap kami, karena Engkau terlebih dahulu Tuhan mencintai kami, dan saat ini Tuhan kami juga Tuhan mau tetap cinta, dan kami mau menyatakan rasa cinta kami kepadamu dengan mempersembahkan, membawa hati kami, hidup kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, ini kami anak-anak-Mu Tuhan, biar kami datang Tuhan, mau menyatakan rasa cinta kami kepadamu Tuhan. Yuk adik-adik, yuk angkat kedua tangannya tinggi-tinggi. Kita mau katakan terlalu banyak. terlalu banyak. Benar Tuhan, Yang Tuhan yang sudah Engkau beri dalam hidup kami sampai hari ini. Yes. takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Sekali lagi yuk adik-adik, dengan tangan yang terangkat menyembah Tuhan, katakan Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. biar kami tetap cinta dan setia. Biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok.
Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom teman-teman. Sekarang kita akan memberikan persembahan ya. Sebelum memberikan persembahan, kita berdoa dulu. Tuhan Yesus berkati kami ingin memberikan persembahan. Berkati orang tua kami dan juga berkati teman-teman kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Benar Tuhan, kami bukan hanya mau menjadi pendengar firman Tuhan, tapi kami juga mau melakukan firman Tuhan. Tuhan, kami saat ini siapkan hati kami siapkan pikiran kami untuk kami mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman itu menjadi kesukaan buat kami. Biarlah firman yang kami dengar, kami simpan di dalam hati kami dan kami lakukan. Tuhan, berkati kami Tuhan, berikan kami hati seperti seorang anak dan telinga seperti seorang murid, sehingga kami bisa diam untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Wah, siapa yang udah kangen banget nih mau ibadah Kids Church walaupun online? Iya, kakak juga kangen banget sama adik-adik. Nah, saat ini kita mau dengerin firman Tuhan ya adik-adik. Yuk semuanya duduk yang manis, tangannya dilipat seperti ini. Kakak masih lihat ada yang belum nih? Sudah? Telinganya udah dibuka? Adik-adik, saat ini kakak mau cerita tentang Petrus dan Cornelius. Cerita ini bisa kalian baca di Kisah Para Rasul 10 ayat 1 sampai 48. Pada saat itu ada seorang perwira namanya Cornelius. Dia berasal dari Italia.
Cornelius ini dia adalah orang yang saleh. Orang yang saleh apa ya Kak ya? Orang yang saleh itu adalah orang yang suka berdoa dan bersedekah. Bersedekah kepada orang Yahudi. Cornelius orang Italia bersedekah dengan orang Yahudi. Adik-adik, ternyata itu berkenan di hatinya Tuhan. Pada suatu hari, Cornelius seperti biasanya dia berdoa. Dan ketika dia berdoa, ada seorang malaikat Tuhan yang pakaiannya itu berkilau-kilauan menjumpai Cornelius. Cornelius, doamu sudah didengar oleh Tuhan dan sedekahmu juga diterima oleh Tuhan. Engkau diingat oleh Tuhan. Cornelius senang banget, apa yang dia lakukan itu berkenan di hati Tuhan. Dengan takut Cornelius bertanya, "Ya, apa yang harus aku lakukan?" Kata malaikat itu kepada Cornelius, "Saat ini utuslah orang untuk pergi ke Yope. Di sana ada seorang yang bernama Petrus. Dan Petrus akan menyatakan isi hatiku kepadamu dan juga keluargamu." Mendengar itu, Cornelius patuh. Dan setelah berdoa, dia keluar dan memanggil ketiga hambanya. Dan berkata, dan mengutus mereka untuk pergi ke Yope. Adik-adik, Petrus itu siapa sih? Masih ingat gak? Ya, Petrus itu salah satu dari 12 muridnya Yesus. Nah, di Yope, Petrus lagi kelaparan. Udah jam makan siang sih, udah sekitar jam 11:30 siang. Dia kelaparan, dia lihat ke dapur, belum masak. Akhirnya dia pergi keluar rumah, dia pergi ke atap rumah. Sambil menunggu makanan itu tersaji, Petrus melihat ke langit. Dan rohnya dipenuhi oleh roh Allah. Apa yang terjadi? Ketika dia melihat ke langit, langit terbuka. Dan ada suatu benda seperti kain yang lebar turun ke bawah. Adik-adik, isi dalam kain lebar itu adalah binatang-binatang yang berkaki 4. Binatang-binatang yang menjalar dan juga ada burung. Lalu ada suara yang berkata, "Bangunlah Petrus, sembelihlah dan makanlah." Petrus berkata, "Ya Allah, tidak, aku tidak pernah menyentuh, aku tidak pernah memakan makanan yang haram yang tidak tahir." Lalu kata Allah, "Apa yang dianggap halal olehku tidak boleh dianggap haram olehmu." Dialog itu terjadi sebanyak 3 kali. Dan seketika penglihatan itu hilang. Apa yang terjadi adik-adik? Petrus berpikir, dia bertanya-tanya dalam hatinya, apa ya maksud dalam penglihatan ini? Lalu dia menyimpan dalam hatinya. Lalu apa yang terjadi? Di pintu itu si Petrus mendengar ada orang yang mencarinya. Sambil dia mendengar itu dan bertanya-tanya maksud penglihatan itu, suara Allah berkata lagi, "Ada 3 orang yang datang mencari engkau. Keluarlah, ikutilah mereka. Jangan takut, sebab aku yang mengirimkan mereka kepadamu." Lalu Petrus turun ke bawah dan menjumpai ketiga hamba dari Cornelius itu. Dan berkata, "Aku yang kau cari, ada apa? Kenapa engkau mencariku?" Lalu ketiga hambanya itu bercerita tentang bagaimana malaikat Tuhan mengunjungi Cornelius. Dan Petrus mau ikut mereka. Lalu ketika mereka berjalan, sampailah mereka ke tempat Cornelius. Mereka melihat ada Petrus yang datang. Cornelius menyambut mereka dengan hangat
Dan apa yang terjadi? Kornelius bersujud menyembah Petrus. Tapi Petrus berkata, tidak, bangunlah. Aku manusia biasa seperti engkau. Nah, aku sekarang ada di sini. Ceritakan, kenapa? Kenapa engkau mengutus aku di sini? Kata Petrus. Lalu Kornelius menceritakan mimpinya, menceritakan bagaimana malaikat Allah itu mengunjungi Kornelius. Dan Kornelius berkata kepada Petrus, sekarang aku sudah mengundang keluargaku, aku sudah mengundang sahabat-sahabatku. Kami ingin mendengar apa yang ingin Allah sampaikan kepadamu untuk kami. Kornelius sungguh excited, dia sangat semangat adik-adik. Lalu Petrus berkata, kau tahu kan ini adalah perbuatan yang paling terlarang. Bagaimana orang Yahudi tidak boleh berkunjung kepada orang yang tidak Yahudi. Ingat ya adik-adik, si Kornelius itu kan tadi orang Italia. Si Petrus itu orang Yahudi. Jadi sebenarnya mereka itu tidak boleh saling mengunjungi. Tapi karena Allah memberikan penglihatan itu kepada Petrus, Petrus akhirnya mengerti. Karena Allah sudah berfirman kepadaku, tidak boleh menajiskan orang lain. Karena itu aku ada di sini. Dan saat ini aku akan bercerita padamu. Lalu apa yang terjadi adik-adik? Petrus bercerita tentang Tuhan Yesus. Petrus bercerita tentang bagaimana hebat dan dahsyatnya Yesus. Bagaimana Yohanes Pembaptis saat itu membaptis Yesus. Dan setelah itu Yesus berjalan keliling Yudea. Dia melakukan perbuatan-perbuatan yang hebat. Apa yang Yesus lakukan? Memberikan makan 5.000 orang. Apa yang Yesus lakukan lagi? Menyembuhkan orang yang sakit. Orang yang buta bisa melihat. Orang yang lumpuh bisa berjalan. Wah, hebat banget Tuhan Yesus kita. Petrus terus bercerita tentang mujizat-mujizat yang Yesus lakukan. Bahkan Yesus mengusir roh jahat di tubuh manusia. Bahkan Yesus juga membangkitkan orang mati. Semua orang di sana, semua keluarga sahabat dari Kornelius sangat bergairah. Apa yang dilakukan Petrus? Petrus berkata seperti ini. Tapi dari semua perbuatan ajaib, mujizat yang Yesus lakukan, ada orang yang membunuh dia, menyalibkan dia di kayu salib. Dan dia mati di kayu salib. Pada hari ketiga dia bangkit dari kematiannya. Dan dia diberikan perkenanan pada Allah untuk menunjukkan dirinya kepada murid-muridnya. Kepada kami, saksi-saksi semasa Yesus melayani. Kepada kami, semasa Yesus membuat mujizat. Dan saat ini kami diberi tugas kepada Yesus untuk memberitakan Injil. Lalu sementara si Petrus bercerita tentang Yesus, poin yang paling penting Petrus berkata seperti ini. Siapa saja dari kaum bangsa mana saja, sekarang aku mengerti kenapa Yesus itu tidak mengenal namanya perbedaan. Yesus itu mencintai semua bangsa. Yesus itu mau memberikan keselamatannya kepada semua bangsa. Asal orang itu, bangsa itu mau bertobat dan percaya menyerahkan hidupnya kepada Yesus. Sementara perkataan itu keluar dari mulut Petrus, tiba-tiba adik-adik, ruangan itu dipenuhi oleh Roh Kudus. Semua orang di situ mengeluarkan bahasa-bahasa roh, bahasa-bahasa Roh Kudus. Dan mereka semua memberi diri dibaptis dengan air. Karena mereka sudah dibaptis oleh Roh Kudus. Wow, kakak semangat banget adik-adik baca firman ini. Adik-adik tahu enggak, Kornelius itu adalah perwira. Dia orang yang terpandang, punya banyak makanan di rumahnya, punya banyak mainan buat anak-anaknya.
Wah, pokoknya kehidupannya terjamin. Tapi dia nggak puas adik-adik sama segala fasilitas istana yang sudah dia dapat. Cornelius tahu penting apa yang namanya keselamatan. Dia yang bukan orang Yahudi selalu bersedekah kepada orang Yahudi. Dan itu ternyata berkenan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan memberikan keselamatan kepada seluruh keluarganya. Adik-adik, kakak mau nanya nih sama adik-adik. Hari-hari ini apa ya yang membuat kita nyaman? Apa ya yang membuat kita puas? Apakah sekolah online cukup? Atau mama papa mengasihi kita cukup? Atau hubungan kita sama adik kakak kita cukup? Kakak mau kasih tahu nih adik-adik, yang paling penting dari semuanya itu adalah keselamatan. Ayo katakan bareng-bareng sama Kak Esther. Keselamatan. Kakak percaya banget nih adik-adik. Adik-adik sudah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat buat hidup adik-adik. Tapi keselamatan itu harus dikerjakan dengan takut dan gentar. Apalagi nih hari-hari ini api Roh Kudus sedang dicurahkan secara dahsyat. Pentakosta ketiga saat ini sedang kita nanti-nantikan. Apakah adik-adik sungguh excited? Apakah adik-adik percaya sudah menerima keselamatan itu dan adik-adik bisa dipakai seperti Petrus? Kak, aku bisa dipakai seperti Petrus? Iya adik-adik bisa. Adik-adik bisa bersaksi seperti Petrus, menceritakan tentang segala kebaikan dan kedahsyatan Tuhan Yesus. Ceritain tuh sama teman-teman. Kemarin ya aku baca firman Tuhan. Yesus itu kasih makan 5.000 orang perempuan gak termasuk laki-laki sama anak-anak. Itu cuma melalui 5 roti dan 2 ikan. Wow, keren banget Tuhan Yesus. Teman-teman kalian pasti penasaran. Atau adik-adik dapat nilai yang bagus nih. Terus kalian kesaksian deh sama tetangga rumah. Kemarin aku ujian. Aku dapat nilai 10 loh. Aku gak nyontek. Tahu gak, kemarin aku berdoa sama Tuhan Yesus. Aku berdoa, Roh Kudus, yuk kerjasama yuk sama aku mau ulangan. Pas aku bingung soal matematika, diingetin sama Roh Kudus. Itu kesaksian. Dan itu membangkitkan iman dan membawa keselamatan untuk teman-teman adik-adik. Percaya enggak? Apalagi ada juga bersaksi sama adik, sama kakak, sama mama, sama papa. Mungkin papa saat ini lagi sedih atau lagi berpikir atau lagi ngerjain apa aja. Adik-adik ingetin, mama jangan lupa doa ya. Nanti Tuhan Yesus pasti bantu mama, pasti berkati papa. Dan keselamatan pasti terjadi untuk rumah adik-adik. Yang mau siapa? Wow, banyak banget. Tapi masih ada yang gak mau nih. Kakak tanya lagi ya. Yang mau siapa adik-adik? Wow, puji Tuhan. Yuk kita berdoa ya adik-adik. Semuanya ya sungguh-sungguh ya kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur buat firman yang sudah Engkau sampaikan Tuhan. Tuhan kami tahu Tuhan kami gak bisa sendiri untuk mengerjakan keselamatan ini Tuhan Yesus. Kami butuh Roh-Mu Tuhan. Roh-Mu yang unlimited, Roh-Mu yang tidak terbatas, yang menguasai diri kami yang terbatas. Sehingga ketika Roh-Mu ada bersama dengan kami akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar seperti yang Engkau lakukan dulu Tuhan Yesus. Tuhan kami minta Tuhan Roh-Mu Tuhan, kami minta Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya hari-hari ini Tuhan kami bisa melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan berikan
beritahukan rahasia-rahasia Tuhan kepada kami, sehingga kami bisa menyelesaikan amanat agung sebelum Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Kami mau Tuhan Yesus Engkau pakai. Ayo adik-adik angkat tangannya, sungguh-sungguh katakan, aku mau Tuhan Yesus pakai. Aku mau Tuhan Yesus pakai. Tuhan Yesus pakai setiap anak-anak-Mu nih Tuhan, di masa mereka saat ini, di usia muda mereka, di umur mereka yang mungkin terbilang kecil Tuhan, tapi aku percaya Tuhan Yesus, kuasa-Mu pasti bisa memberikan mereka kekuatan, memberikan mereka kuasa untuk melakukan apa yang menjadi keinginan hati-Mu Tuhan di hari-hari terakhir ini Tuhan Yesus. Engkau memberkati mereka, apapun yang mereka kerjakan Tuhan Yesus, berikan mereka damai sejahtera, berikan mereka sukacita, berikan mereka juga kesehatan Tuhan Yesus, sehingga mereka tetap berdiri teguh menyelesaikan amanat agung sebelum Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Terima kasih Tuhan Yesus, kuserahkan anak-anak ini semua ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Jangan lupa ya adik-adik, lakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.